Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Silvania Aulia dengan NIM 2303152 dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu tugasnya memahami satu buku untuk kita presentasikan. Di sini saya mengambil judul buku yaitu Administrasi Pendidikan Perspektif Ilmu Pendidikan Islam. Nah, di sini ada cover buku yang saya ambil. Lalu di sini ada daftar isi buku yang akan saya bahas. Nah, pada presentasi ini, topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama, bab 1 adalah konsep administrasi pendidikan, bab 2 administrasi kurikulum pendidikan, bab 3 administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, yang terakhir yaitu bab 3 dengan materi administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pengertian administrasi pendidik dan ketenaga pendidikan yaitu di dalam pemahaman kehidupan masyarakat, tenaga pendidik mempunyai dua arti, yaitu pertama, guru yang ada dalam masyarakat. Contohnya seperti guru mengaji, ustadz maupun orang tertua atau orang yang disegani dalam masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu tenaga kependidikan formal, yaitu guru yang bekerja di sekolah dan madrasah. Namun untuk memahami peran guru di sini tidak hanya di sekolah atau madrasah saja, tetapi guru juga berperan di lingkungan masyarakatnya sehari-hari bila dipahami tenaga kependidikan berbeda dengan tenaga personil. Lalu di sini ada jenis-jenis administrasi pendidik dan ketenaga pendidikan, yaitu tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang melekat di dalam instansi atau lembaga pendidik yang cukup tidak hanya mencakup guru saja, tetapi mencakup keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. Ditinjau dari jabatannya, tenaga kependidikan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu tenaga struktural, tenaga fungsional, tenaga teknis kependidikan. Lalu ada tugas administrasi ketenagaan pendidikan. Di dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 memaparkan jenis-jenis tugas tenaga kependidikan, diantaranya yaitu melaksanakan administrasi, melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan di madrasah. Lalu administrasi pengadaan ketenagaan pendidikan. Ada beberapa aspek yang diperhatikan di dalam administrasi pengadaan tenaga pendidikan adalah yang pertama, formasi benar-benar diperlukan sesuai dengan keahlian mengajar, lalu yang kedua memenuhi kriteria dan kualifikasi serta keahlian memenuhi syarat yang ditentukan, lalu yang ketiga objektif, artinya jelas terhadap pekerjaan mendidik, lalu yang keempat ada the right man on the right place, memiliki keselarasan tugas dengan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga pendidikan. Lalu ada penempatan dan pengangkatan administrasi ketenagaan pendidikan. Penempatan dan penugasan sangat berkaitan erat kaitannya dengan pengangkatan seseorang dalam suatu kursi kedudukan dan jabatan tertentu. Pada dasarnya, prinsip pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan harus sesuai dengan keahlian serta tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut. Langkah dalam mengangkat dan menempatkan tenaga pendidik harus mempertimbangkan aspek minat, bakat, kemampuan, keahlian, dan berat ringannya tugas yang akan dipikul bagi setiap personil. Agar dapat diangkat sebagai tenaga pendidik, calon tenaga pendidik yang bersangkutan harus memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar. Lalu ada pembinaan dan pengembangan administrasi ketenagaan pendidikan. Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan serta mengoptimalkan potensi tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi di setiap jenjang pendidikan. Lalu ada pemberhentian administrasi ketenagaan pendidikan. Pemberhentian tenaga kependidikan diperhatikan apabila tenaga pendidik sudah melanggar aturan dan meninggalkan tanggung jawab dalam mendidik sehingga tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya, baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya tergantung dari kebijakan kepala sekolah dan pemerintah. Lalu ada administrasi ketenagaan pendidikan perspektif ilmu pendidikan Islam. Hakikat guru dan dalam Islam bahwa seorang guru harus memiliki berbagai
keahlian dalam mendidik peserta didik dengan akhlak yang mulia, menanamkan nilai Islam agar peserta didik tumbuh menjadi manusia yang berkepribadian mulia yang taat terhadap ajaran Islam. Hakikat tugas guru bukan hanya mentransferkan keilmuan, melainkan tugas guru berperan untuk membantu peserta didik terhadap perkembangan jasmani dan rohani secara seimbang. Mendidik akhlak mulianya membantu menuju kedewasaan sehingga menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Melatih kemampuannya agar menjadi pribadi yang mantap, berpotensi, dan memberikan manfaat kepada orang yang ada di sekelilingnya. Di dalam Islam, kedudukan guru memiliki derajat yang tinggi dan kemuliaan guru tak lepas dari kemuliaan Allah yang memberikan ilmu kepada manusia. Menurut Ahmad Tafsir, tak bisa dilepaskan dari pandangan bahwa semua ilmu pengetahuan bersumber dari Allah. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 32. Lalu di sini kesimpulannya yaitu administrasi pendidikan memiliki peran penting dalam menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang terstruktur, efektif, dan efisien. Dalam perspektif Islam, administrasi pendidikan tidak hanya mencakup aspek teknis dan manajerial, tetapi juga bertujuan membentuk pribadi yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Administrasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum untuk menjamin tercapainya tujuan pembelajaran. Administrasi pendidik dan tenaga pendidikan yang mencakup pengadaan, penempatan, pengembangan, hingga pemberhentian tenaga pendidik agar mutu pendidikan tetap terjaga. Dari perspektif ilmu Islam, administrasi pendidikan harus menanamkan nilai agama dalam setiap aspeknya, baik kurikulum maupun ketenagaan. Gunanya mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, berkarakter Islami, dan bertanggung jawab. Dengan pengelolaan administrasi yang baik dan berbasis nilai Islam, diharapkan sistem pendidikan mampu menciptakan insan kamil yang yakni manusia yang unggul dalam ilmu dan berkepribadian luhur. Lalu di sini ada daftar pustaka, yaitu saya mengambil dari Hasbiyallah da Ihsan pada tahun 2019 dengan judul Administrasi Pendidikan, Perspektif Ilmu Pendidikan Islam eh, di Bandung. Mungkin sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada materi administrasi dalam perspektif pendidikan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.